30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda, aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Selasa 20 September 2022 dengan headline berita pagi ini. Truk F memastikan mengawal proses hukum kasus kekerasan anak di Sika dan komit memberikan perlindungan untuk korban. Disperindak Kabupaten Flores Timur terus lakukan pemantauan harga sembako pasca kenaikan BBM. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, kekerasan terhadap anak kembali terjadi di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Seorang anak usia 6 tahun menjadi korban penganiayaan pamannya sendiri hingga mengalami patah tulang, menderita luka di sekujur tubuh. Sementara kedua orang tua korban saat ini masih berada di Malaysia dan tidak diketahui keberadaannya. Laporan Rosa Dalima. Pelaku kasus itu kemudian dilaporkan oleh warga ke Polsek WGT. Tim relawan untuk kemanusiaan Flores Truk F memastikan akan melakukan pengawalan seluruh rangkaian proses hukum terhadap pelaku kekerasan tersebut. Kepada RRI Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak Truk F, Suster Francisca Immaculata mengatakan, pada 16 September 2022 pihaknya mendapat laporan dari seseorang yang bernama Udin yang merupakan tetangga pelaku mengenai kekerasan yang dialami seorang anak berinisial N dengan menunjukkan beberapa foto kondisi korban. Menurut Suster Ika, dengan melihat kondisi fisik korban masuk kategori penganiayaan kejam dari seorang anggota keluarga yang diharapkan bisa melindungi anak tersebut. Pihaknya, kata Suster Ika, sudah melakukan koordinasi dengan Polsek WGT dan menyatakan jika penyelesaian kasus tersebut harus melalui jalur hukum, tidak secara kekeluargaan. Saya telepon Pak Artawayan yang adalah Kapolsek WGT, saya katakan bahwa Pak, ini kasus kekerasan terhadap anak, penganiayaan anak di bawah umur, dan ini penganiayaan, menurut kami penganiayaan berat. Dan kami tidak ingin mendengar bahwa kemudian kasus ini tidak diselesaikan menurut jalur hukum, tetapi diselesaikan dengan diam-diam, karena kita cukup punya pengalaman ya, kasus-kasus di Sika ini, kekerasan terjadi pada anak di bawah umur itu kadang-kadang didiamkan atau diselesaikan dengan jalan damai. Dan kita mendesak kasus itu harus naik. Lebih lanjut, Suster Ika kemukakan Polsek WGT sendiri telah memastikan proses hukum tengah dilakukan di mana sudah masuk tahap pemeriksaan dan penerbitan surat pengantar visum dan korban sendiri telah menjalaninya.
Dia juga meminta agar Truk F melakukan pendampingan kepada korban karena selain fisik, korban juga mengalami tekanan secara psikis. Anggota DPRD NTT Emmanuel Kolvidus terkait hal ini mengaku prihatin dan mengutuk keras peristiwa tersebut. Berbagai kekerasan ini menjadi satu keprihatinan yang luar biasa karena lagi-lagi anak-anak pemilik masa depan justru terus menjadi korban dari dalam berbagai bentuk ya, apakah kekerasan fisik, psikologis, bahkan yang paling dominan adalah kekerasan seksual, dan ini kita mengutuk peristiwa itu dan sangat prihatin. Dikatakan Eman, sejumlah regulasi yang menjadi payung hukum telah diterbitkan oleh pemerintah dan disahkan oleh DPR. Namun kekerasan terhadap anak masih terus terjadi. Oleh karena itu dirinya meminta semua stakeholder dan masyarakat untuk ikut membantu dan memberikan perlindungan jika mengetahui ada melihat sebuah peristiwa kekerasan terhadap anak. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Flores Timur terus melakukan pemantauan harga sembako di Flores Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur, Siprianus Sinaritan, mengungkapkan bahwa pasca kenaikan BBM oleh pemerintah, pihaknya terus melakukan pemantauan harga sembako di pasar-pasar se-Flores Timur untuk mengetahui fluktuasi harga yang terjadi saat ini. Dan berdasarkan hasil pemantauan dari Disperindak Flotim, diketahui bahwa harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar se-Kabupaten Flores Timur cenderung stabil, seperti harga beras di pasaran se-Flores Timur. Dan Siprianus Sinaritan menjelaskan bahwa kenaikan harga yang signifikan terjadi pada komoditas hortikultura seperti cabai keriting yang mengalami lonjakan harga hingga mencapai Rp50.000 per kilogramnya, dan juga telur yang mengalami kenaikan dari Rp45.000 per rak hingga menjadi Rp60.000 per raknya. Ada beberapa bahan pokok atau sembako yang mengalami naik, itu terutama produksi hasil pertanian khususnya hortikultura ya, seperti cabai, bawang dari hari merangkak naik ya, dari cabai sampai dengan hari ini cabai keriting saja sudah mencapai harga Rp50.000 per kilogram. Sementara beras itu stabil, terigu stabil, minyak goreng malah turun. Dengan ada program minyak goreng satu harga atau minyak goreng kita, maka untuk terkait dengan minyak goreng turun. Sementara beberapa kebutuhan pokok seperti telur itu yang naiknya sangat signifikan, dari semula Rp45.000 per papan, per hari ini itu sudah sampai dengan Rp60.000. Kadis Perindak Flotim juga mengungkapkan untuk harga minyak goreng di Kabupaten Flores Timur mengalami penurunan harga sejak ditetap harga minyak goreng satu harga. Sementara harga barang penting lainnya seperti bahan bangunan tidak mengalami kenaikan. RRI ND Lady Badin melaporkan. Anak muda asal Lembata, Gregorius Yosef Laba, mewakili negara Indonesia jadi pembicara di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada Forum Transforming Education Summit New York sejak 15 September hingga 22 September 2022 mendatang. Laporan Fernanda Garus. Dari dua agenda besar yakni Youth Mobilization Day dan Youth Solution Day di pembukaan Transforming Summit yang merupakan salah satu bagian dari rangkaian sidang Majelis Umum PBB ke-77, pria yang akrab disapa Yoris itu hadir dalam Youth Solution Day. Dalam agenda tersebut didiskusikan tentang penyediaan makanan yang cukup untuk kebutuhan sekolah bagi anak dan anak muda ketika dalam keadaan darurat. Saat itu dirinya mengambil contoh kasus bencana Saroja yang terjadi di Lembata beberapa waktu lalu. Terkait dengan Transforming Education Summit yang diselenggarakan oleh PBB sendiri, diikuti oleh 16 anggota Global Youth Panel yang tergabung bersama koalisi kelompok pemuda yang menyuarakan isu pendidikan dengan fokus studi berbeda. Kita sempat berdiskusi terkait dengan bagaimana transparansi soal pendanaan itu, terus global funding di bidang pendidikan di masa darurat, termasuk bagaimana peningkatan pemahaman masyarakat dan juga penerima manfaat ketika dana itu apakah menunjang livelihood-nya mereka, apakah menunjang kehidupan sehari-hari mereka, untuk bagaimana menyediakan makanan yang bergizi bisa membantu meningkatkan tumbuh kembang anak ketika pendidikan proses darurat itu mereka sedang jalani.
Lanjut Yoris nantinya pada tanggal 20 hingga 21 September 2022 dalam kegiatan Global Feminist Coalition for Gender Transformative Education di New York. Dia bersama dengan para aktivis muda dari negara lain yang tergabung dengan pemimpin NGO di masing-masing bidang, khususnya bidang pendidikan dalam memperjuangkan transformasi pendidikan berbasis gender. Pada pertemuan ini dibagi menjadi 2 grup berdasarkan isu masing-masing dan secara regional. Proses menuju event itu sendiri sudah dimulai sejak bulan Agustus lalu. Tadi Education Emergency sendiri itu sudah buatkan strategi advokasi nasional, lokal sama global. Kalau di tingkat lokal sendiri kita sudah ada planning untuk membuat policy brief. Kita kerjasamakan dengan dinas pendidikan khususnya untuk di Kabupaten Lembata. Jadi kita tahu bahwa kita sudah memasuki situasi double emergency. Nah, itu pengalaman terjadi di Lembata di April kemarin. Bagaimana pendidikan kita menghadapi permasalahan COVID-19 bersamaan dengan permasalahan bencana alam. Nah, kita ingin menyediakan platform yang tepat dalam double emergency seperti ini. Dia berharap agar para kaum muda secara aktif terlibat dan berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan global dan meminta pemerintah untuk menyediakan wadah bagi para kaum muda agar bisa menyuarakan aspirasi mereka. Dengan kata lain, anak muda perlu dilibatkan sebagai generasi penerus bangsa. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Warga 3 dusun di Desa Nuamulu, Kecamatan Bolojita, Kabupaten Ende merasa senang dan puas karena dengan adanya pompa hidram dapat mengatasi krisis air di wilayahnya. Reporter Suimam melaporkan. Hamsa Dala, warga Dusun Biru, Desa Nuamulu, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, kepada RRI melalui sambungan telepon pribadinya, Senin 19 September 2022 menuturkan, sudah sekian lama di wilayah Dusun Biru, Dusun Wololanu, dan Dusun Watumoto mengalami krisis air bersih, namun dengan adanya bantuan pompa hidram dari Pangdam 9 Udayana, masalah air bersih di 3 dusun tersebut perlahan mulai terpenuhi. Dijelaskan, meski saat ini masih dalam proses pengerjaan bak induk untuk menampung air, warga sudah merasa puas dan senang karena dengan pompa hidram air bisa diangkat sampai ke atas kampung pemukiman warga yang daerahnya sangat terjal dan tinggi. Sangat membantu masyarakat kecil yang selama ini kami kekurangan air, namun pekerjaannya belum selesai, tetapi sangat puas buat kami bahwa airnya dari jurang sana bisa naik ke tasi kami atau ke kampung kami. Hamsa menambahkan, 2 pompa hidram yang diberikan belum cukup untuk bisa mengairi air di 3 dusun, sehingga perlu adanya penambahan 2 pompa lagi supaya bisa menjangkau keseluruhannya. Sementara Kepala Desa Nuamulu, Muhammad Guntur, mengatakan secara keseluruhan pengerjaan bak air sudah hampir rampung, hanya tinggal bak induknya saja yang belum selesai dikerjakan untuk menampung air. Bak mata airnya sudah semua, tinggal sebak yang umum di atas, bak besar yang mengalir dari mata air ke bak penampung utamanya. Ia melanjutkan, semoga pekerjaan bak induk bisa secepatnya diselesaikan sesuai harapan, sehingga kebutuhan air bersih di 3 dusun akan selalu terpenuhi setiap saat. Penularan penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau, domba, dan babi di Nagekeo nihil atau tidak ada terkonfirmasi tertular. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo, mengatakan penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau, domba, dan babi di Nagekeo nihil atau tidak ada terkonfirmasi tertular. Lebih lanjut, Clementina menjelaskan untuk antisipasi penularan penyakit tersebut, pihak Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo saat ini tidak memberikan rekomendasi izin masuk ternak ke Nagekeo. Dalam upaya antisipasi itu, menurut Clementina, pihak Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo selalu berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur guna memberikan edukasi kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap gejala penyakit hewan tersebut. Menurutnya, gejala penyakit pada hewan yang perlu diwaspadai itu diantaranya lepuh gusi, lepuh mukosa, lepuh pada kuku hingga terlepas, lepuh pada lidah, dan gejala keluar air liur pada hewan berlebihan. Clementina mengharapkan agar peternak Nagekeo dapat berkoordinasi dengan pihaknya yang ada di setiap puskeswan apabila ditemukan gejala PMK. Antisipasi dari kami Dinas Peternakan Nagekeo itu yang pertama, kita tidak memberikan rekomendasi izin masuk ternak yang masuk ke Nagekeo dari daerah yang sudah terindikasi kena PMK. Itu ternak sapi, kerbau, kambing, babi, dan domba. Bila ditemukan gejala seperti yang kami sudah sampaikan di beberapa media itu, kami mengharapkan para peternak agar mereka langsung berkoordinasi dengan petugas kami
karena di setiap kecamatan di sana ada petugas di masing-masing puskesmas. Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Nagekeo telah mengirim 471 ekor sapi kurban ke Bekasi, Jawa Barat. Kelonggaran pengiriman ternak sapi dengan kuota tertinggi tahun ini lantaran Nagekeo merupakan salah satu wilayah 0 kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK dan telah melalui beberapa tahap sesuai Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 41 tahun 2014, di mana setiap hewan yang dikirim wajib disertai surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ende gelar BIMTEK bagi panitia pemilihan kepala desa serentak gelombang pertama tahun 2022. Laporan Rofinus Vula. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ende gelar bimbingan teknis bagi panitia pemilihan kepala desa serentak gelombang pertama tahun 2022. Kegiatan bimbingan teknis dibuka Bupati Ende Dr. Andus Haji Jafar Ahmad berlangsung di Hotel Siva pada Senin 19 September 2022. Sekretaris Panitia Bimbingan Teknis Sukri Abdullah Hani SH dalam laporan panitia mengatakan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat budaya setempat yang diakui negara. Dikatakan sehubungan dengan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Ende periode 2017-2023 sebanyak 83 desa. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas PMD menyelenggarakan bimbingan teknis bagi panitia pemilihan kepala desa Pilkades serentak gelombang pertama tahun 2022. Dijelaskan maksud kegiatan bimbingan teknis untuk memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh panitia pemilihan tingkat desa tentang tata cara pemilihan kepala desa di Kabupaten Ende yang bertujuan meningkatkan kemampuan panitia pemilihan dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa di Kabupaten Ende sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan berakhirnya masa kepala desa di Kabupaten Ende periode 2017-2023 sebanyak 83 desa. Maka dibentuklah panitia pemilihan kepala desa Kabupaten Ende dengan surat keputusan Bupati Ende nomor 165 dari Garing 2022 tentang pembentukan panitia pemilihan Kabupaten Ende. Kegiatan bimbingan teknis berlaku selama 2 hari dengan jumlah peserta sebanyak 102 orang, terdiri dari 83 orang panitia pemilihan kepala desa gelombang pertama tahun 2022 dan kepala seksi pemerintah dari 19 kecamatan. Sementara itu, Bupati Ende Dr. Andus Haji Jafar Ahmad mengatakan kegiatan bimbingan teknis dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi panitia pemilihan dalam pelaksanaan pilkades di desa. Bupati Jafar mengatakan guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam proses pemilihan kepala desa, maka bimbingan teknis menjadi penting agar semua peserta yang merupakan panitia pilkades dapat mengetahui secara jelas mengenai mekanisme pemilihan kepala desa sesuai regulasi yang berlaku. Bupati Jafar mengingatkan kepada semua peserta yang mengikuti bimbingan teknis dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti mekanisme pelaksanaan pilkades sesuai aturan sehingga pelaksanaan pilkades dapat berjalan aman lancar serta tidak terjadi gesekan atau konflik kepentingan. Saya berharap para semua peserta yang mengikuti ini selepas kegiatan ini dapat mensosialisasikan agar masyarakat dapat mengetahui selepas kemudian dimaksud agar selain pilkades aman dan lancar setiap terpisahkan. Kita semua tentunya berharap dalam pemilihan kepala desa di masyarakat sudah bisa menggunakan desa yang mampu berkomunikasi tepat, yang mampu berkomunikasi kepada kepala desa, yang mampu berkomunikasi kepada negara. Bupati Jafar mengatakan melalui kegiatan BIMTEK tentunya dalam proses mekanisme pemilihan kepala desa masyarakat sudah mengetahui dan bisa menentukan figur kepala desa yang memang benar-benar memiliki kompetensi yang mampu berkomunikasi baik dengan para pejabat pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pimpinan organisasi perangkat daerah, pimpinan Formumpinda, dan bekerja untuk membangun desa ke depan yang lebih baik. RRI Enderfinus Fula melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah edisi Selasa 20 September 2022. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.